Latar belakang terbentuknya Kabinet Burhanuddin Harahap. Yang pertama, Kabinet Burhanuddin Harahap berperan sebagai oposisi Partai Nasional Indonesia. Salah satu programnya adalah mengembalikan kembali kewibawaan moral pemerintah, di mana yang dimaksud adalah kepercayaan Angkatan Darat serta masyarakat kepada pemerintah. Latar belakang terbentuknya Kabinet Burhanuddin Harahap adalah untuk menggantikan Kabinet Ali Wongso pada tanggal 12 Agustus 1955. Kabinet Ali Wongso jatuh karena pengangkatan Kolonel Bambang Utoyo yang diangkat menggantikan Bambang Sugeng. Yang kedua, akhirnya wibawa pemerintah jatuh pada Angkatan Darat. Lalu, Mohatta menunjuk Burhanuddin Harahap untuk menjadi formatir kabinet pengganti. Kabinet ini resmi terbentuk tanggal 11 Agustus 1955 dan berdasarkan dengan keputusan Presiden nomor 141 tahun 1955. Lalu mulai bekerja tanggal 12 Agustus 1955. Partai pendukung. Kabinet disusun atas koalisi Partai Masyumi dan 12 partai, di mana 12 partainya yaitu yang pertama Partai Indonesia Raya, yang kedua Partai Syariat Islam Indonesia, yang ketiga Demokrat, yang keempat Nahdlatul Ulama, yang kelima Partai Sosialis Indonesia, yang keenam Partai Katolik Republik Indonesia, yang ketujuh Partai Buruh, yang kedelapan Partai Rakyat Nasional, yang kesembilan Partai Republik Indonesia Raya, yang ke-10 Partai Rakyat Indonesia, yang ke-11 Partai Kristen Indonesia Independen, dan yang terakhir Wongso Negoro. Susunan Kabinet Burhanuddin Harahap beserta menteri-menteri yang bekerja pada kabinet tersebut, yang dimana presiden pada saat itu adalah Insinyur Soekarno dengan wakil presidennya Dr. Andes Muhammad Hatta, yang dimana Perdana Menteri pada saat itu yaitu Mr. Burhanuddin Harahap, Wakil Perdana Menteri 1 R. Janul Ismadi, dan Wakil Perdana Menteri 2 Harsono Tjokro Aminoto Dasar, di mana menteri-menterinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Menteri Luar Negeri Ide Anak Agung Gede Agung. Yang kedua, Menteri Dalam Negeri R. Sunarjo. Yang ketiga, Menteri Pertahanan Burhanuddin Harahap. Yang keempat, Menteri Kehakiman Lukman Wiradinata. Yang kelima, Menteri Penerangan Samsudin Sultan Makmur. Yang keenam, Menteri Keuangan Sumitro Djojo Hadikusumo. Yang ketujuh, Menteri Perekonomian I.J. Kasimo. Yang kedelapan, Menteri Pertanian Muhammad Sarjan. Yang kesembilan, Menteri Perhubungan H. Laoh. Yang ke-10, Menteri Muda Perhubungan Asrarudin. Ke-11, Menteri Pekerjaan Umum Paji Suroso. Ke-12, Menteri Perburuhan Iskandar Teja Sukmana. Yang ke-13, Menteri Sosial Sudipjo. Ke-14, Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan R.M. Suwandi. Ke-15, Menteri Agama Muhammad Iljas. Ke-16, Menteri Kesehatan J. Laimena. Ke-17, Menteri Agraria Gunawan, dan Menteri Negara diantaranya yaitu Abdul Hakim Sutomo dan Gumala Azaib Nur. Program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap. Yang pertama, mengembalikan kewibawaan GIZ moral pemerintah ICI, kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. Yang kedua, melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyelenggarakan terbentuknya parlemen yang baru. Yang ketiga, menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga. Yang keempat, menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi dan memberatkan korupsi. Yang kelima, meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Yang keenam, memperkembangkan politik kerja sama Asia Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian. Keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harahap adalah menyelenggarakan pemilu pertama yang demokratis tahun 1955. Pemilu tersebut diselenggarakan 2 kali. Yang pertama, pemilihan untuk anggota DPR, dan yang kedua untuk memilih Dewan Konstituted. Yang kedua,
Perjuangan diplomasi menyelesaikan masalah di Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, memberantas korupsi dengan penangkapan orang-orang yang dicurigai. Yang keempat, terbitnya hubungan kabinet dengan Angkatan Darat. Yang kelima, menyelesaikan masalah 27 Juni 1955 yaitu penyebab kegagalan dari Kabinet Ali. Pada masa pemerintahannya, Kabinet Burhanuddin mendapati beberapa kendala, yang diantaranya yaitu terjadi mutasi dengan jumlah yang cukup banyak di lingkungan pemerintah yang menimbulkan masalah. Terjadi permasalahan yang begitu rumit yang mengakibatkan deadlock di sidang parlemen. Kendala yang kedua yaitu kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap kabinet ini karena banyaknya jumlah partai yang berkoalisi padahal ada beberapa partai yang bertindak sebagai oposisi. Faktor-faktor penyebab jatuhnya kabinet. Yang pertama, adanya perselisihan antara partai-partai koalisi. Yang kedua, adanya tuntutan dari beberapa daerah untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas. Yang ketiga, adanya usulan dari Presiden Soekarno untuk membentuk Dewan Nasional. Yang keempat, adanya gerakan mahasiswa yang menuntut reformasi politik dan pemberantasan korupsi. Akhir dari Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil dalam menuntaskan program-program kerja yang telah direncanakan dari awal. Salah satunya, Kabinet Burhanuddin mampu menyelenggarakan pemilu pertama dalam sejarah pada tahun 1955. Selain itu, situasi sosial politik pada masa kepemimpinannya dapat dikatakan kondusif karena tidak terjadi perpecahan yang berarti. Situasi ekonomi juga cukup baik, karena kebijakannya yang mengeluarkan undang-undang anti korupsi mampu mengendalikan situasi ekonomi negara saat itu. Namun, kejatuhan Kabinet Burhanuddin Harahap mulai tampak saat ia memilih jalan berunding untuk dapat menyelesaikan masalah Irian Barat. Keputusan tersebut berakibat banyaknya gelombang protes dari Soekarno maupun dari partai-partai. Pada akhirnya, 2 Maret 1956 saat pelaksanaan sidang keputusan DPR, Burhanuddin Harahap menyatakan akan menyerahkan mandatnya pada 3 Maret 1956. Pada tanggal 3 Maret 1956, mandat yang diberikan Burhanuddin Harahap diterima oleh Presiden Soekarno dan Kabinet Burhanuddin Harahap dinyatakan demisioner. Jadi, kegagalan Kabinet Burhanuddin Harahap bukan karena keretakan yang ada pada kabinet, tetapi penyebab kabinet ini terhenti sebenarnya adalah karena merasa tugasnya sudah selesai. Akhirnya, kabinet ini resmi mengakhiri masa pemerintahannya pada tanggal 26 Maret 1956.